Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji An-Nasaihud Diniyah. Tapi sebelum ngaji, ini kita tuntaskan dulu bab urusan kuliah. Ini maju Pri, apa Odon? Nah sini. Ini perempuan siapa? Ayo yang wakilin. Minyak masih banyak kan ya? Oke, masih ada dalam no, tenang. Lu berapa bayarannya? 2,5 juta. Udah sementara nggak dikasih bonus. Nih 2 juta, tuh 2. Ntar gopeknya hitung dulu lah. Tuh 2, 3, 4, 5. 2,5 juta. Oke. Ya udah bonus sama. Oh, ini bonusnya nggak apa-apa nih. Lo bonus tahun baru 200 saja. Alhamdulillah. Lu apa Bin? Oh SPP ya udah. Nih, gua lunasin ambil tahun. Gua waduh banyak duit ya, banyak aja duit mah. Duit siapa kek? Jangan banyak resula, banyak bersyukur. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 6 bulan. Gua lunasin 750.000. Tuh. Ntar lu bayar sendiri apa titipin Iqbal, terserah. Oke lu sini, lu ngapaan? Duit sayur 200. Ini pegang dulu. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ini udah lu pegangnya dulu. Buat Pak Ustadz Tono. Ngerti? Enggak lu buat jajan Pak. Wah, buat jajan. Enggak. Lu udah sono mau apa lagi? Lu apa yuk? Gak tau Ken. Uang sayur berapa sih biasanya? Hah? 200. Tuh 2. Nih. Ya udah lah mau apa? Kurang. Sekali kurang nih masih ada nih. Ini saya berapa nih? 250.000. Tuh. 5,5 juta. Nah berarti 5 juta. Udah bagian. Oke lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman, kalau kitab kalian 81 ya. Udah saya sedikit ini saya kasih bahasa pengantar, ntar dilanjutkan Yusuf karena saya mau ada tamu memperpanjang, bukan memperpanjang surat mobil. Surat mobil mas gitu udah, bisa dipanjangin SIM, diperpanjang SIM. Memang bisa SIM diperpanjang semeter, ribetnya atau minyak. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa jaman naf'a bihi wa bi'alumihi fid dharain amin. Qala, ini sekarang saya pakai baju banser udah lama. Baju banser 2 tahun atau 3 tahun saya gantung. Wah, sekarang saya pakai lagi lah. Sayang musim dingin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadin tahal kalamu fil jawarih sab'i ala wajhin mukhtasarin jami'in. Kalau enggak muhtasirin enggak boleh. Wa qadin taha, dan betul-betul telah selesai, telah rampung. Apa al-kalamu, pembicaraan, pembahasan. Fil, pembahasan. Loh, kalau cara baca ta'alluq itu begitu diulangi. Pembahasan fil jawarihi, di dalam anggota-anggota tubuh as-sab'i yang 7. Apa kemarin Bang? Apa anggota tubuh yang 7? Kedua kaki, kedua tangan, mata, mulut, ya kan? Telinga, termasuk kubul dan lubur. Oh iya kan? Nah,
itu anggota tubuh yang 7. Tapi kalau dihitung, ini dengerin, ini anak-anak, kalau dihitung secara detail 9, mata 2, telinga 2, iya kan? Mata, telinga, hidung 2, berapa? 6, mulut 7. Nah, sama yang 2 tadi, yang buat kencing sama buat ya kan? Cuman itu bahasa Inggrisnya babohono songo, lubang 9, kan gitu. Nah, ketambahan kedua kaki sama kedua tangan. Ini dengerin lu Win, Erwin, Alvin ya Pak. Itu namanya babohono songo atau lubang 9. Lah, itu Ki Ronggo Warsito sampai membuat satu pakem, terutama bagi orang Jawa. Ada satu pakem, yen sira pengen jadi satria kang sekti mandraguna. Oh, apa enggak? RC apa enggak? Jangan manggut-manggut aja, ngaku orang Wonogiri apa le kagak lu. Ya enggak? Lah iya kan? Iya kan? Pengen sakti mandraguna. Ora ada tapak paruning pandai sisaning gurindo. Pengen mabur klap-klip yang kadang jiwa. Oh, sira kudu aning nang cipta. Anu tupi babono songo manembah marang Sang Hyang Maha Agung. Oh. Rek ora. Lu pahamin? Hah? Ya, kagak. Lu mana apa pahamnya sih lu? Pahamnya BS terus naik-naik. Ya enggak itu Alfi. Nah, udah itu kemarin udah dibahas dah. Nah, sekarang waqasadna al-ana, waqasadna dan menuju siapa kami al-ana ayeuna an-nazkura pada bahwasanya menyebutkan siapa kami sayan pada sesuatu masuk yasiron yang sedikit itu bisa dong. Oh, saya ada tamu. Ini bukan tamu tak diundang, tamu diundang. Udah cepetan. Fima di dalam hal ya ta'alaku yang berhubungan apa mabil qalbi dengan hati. Nih. Lanjut. Masuk Pak. Ada enak aja. Alladzi yaitu al-qalbu, huwa yang bermula al-qalbu, sayyidul jawariti, itu sayyidnya anggota-anggota badan, maksudnya fondasi. Wa malikul a'dha'i, dan rajanya anggota-anggota. Wa huwa hal yang bermula al-qalbu ma'danul aqaidi, itu ma'dannya akidah-akidah, wal akhlaqi, dan akhlak, wan niyati, dan niat-niat, al madmumi, yang tercela, minha, itu tetap dari an-niyat, wal mahmudu, dan bermula niat-niat yang terpuji. Setelah kita membahas anggota-anggota tubuh yang 7, ternyata semua itu ternyata semua itu berpusat pada hati. Ternyata anggota tubuh yang kita disuruh kemarin itu menjaga 7 anggota tubuh, ternyata yang paling utama itu adalah menjaga hati. Karena kalau di kitab ini, hati di sini sebagai
sayyidul jawarihi, di mana sebagai otak dari anggota tubuh tersebut. Jadi anggota tubuh kita bergerak itu karena adanya pergerakan di hati. Kenapa bisa seperti itu? Karena anggota hati adalah malikul aqdo, yaitu yang memiliki anggota-anggota tubuh tersebut. Di dalam hati terdapat akhlak dan niat-niat. Jadi niat itu baik atau buruk itu semua bersumber dari hati. Jadi misalkan orang itu mencuri, ya berarti hatinya yang mengarahkan seperti itu. Kok bisa hatinya terarahkan seperti itu? Wala sa'adata, dan tidak ada jenisnya keberuntungan itu maujud fit dunya, di dalam dunia, wal akhirati, dan di dalam akhirat, illa liman, kecuali bagi orang toharo, yang membersihkan siapa man hu pada al-qalbu wa zakka, dan tegasnya membersihkan siapa man hu pada al-qalbu anil qobaihi, dari perbuatan-perbuatan yang tercela, warradhaili, dan sesuatu yang kotor. Nah, jadi hati kita itu bisa memerintahkan anggota tubuh, dalam artian anggota tubuh kita ini tidak berbuat buruk, berbuat tidak terpuji, itu kalau kita itu mensucikan hati. Kalau misalkan kita sebagai hamba Allah ini tidak bisa mensucikan hati dan juga membersihkan dari perbuatan-perbuatan tercela, maka kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Jadi ibarat kata di dunia kita dengki mulu sama tetangga, ternyata dengki itu adalah dosa. Akhirnya di akhirat juga masuk neraka, seperti itu. Wazayyana, dan menghiasi siapa orang hu pada al-qalbu, wahalla, dan tegasnya menghiasi siapa man hu pada al-qalbu bil mahasini, dengan perbuatan-perbuatan baik, wal fadhaili, dan keutamaan-keutamaan seperti itu. Jadi kita sebagai hamba Allah itu selalu berusaha untuk mengisi hati kita dengan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk, sesuatu yang utama. Ya seperti satu contoh itu kan lagi deket-deketnya setelah hallnya Abas kumpul, Gurus kumpul, Abas kumpul, itu kan banyak tuh jutaan orang itu menghadiri hall. Itu kan hall itu kan adalah sebuah kebaikan. Tapi ada juga yang tetap enggak suka. Makanya jangan sampai hati kita ini terkotori sehingga anggota tubuh kita itu berpengaruh. Ya ibarat kata lah, hati kita ya seperti lampu gitu. Ya kalau di kitab-kitab lain ya diibaratkan seperti lampu. Jadi hati kita itu kan asalnya itu bersih seperti itu. Mungkin karena kita suka berbuat dosa seperti itu, akhirnya mulailah muncul debu-debu yang menutupi terangnya cahaya. Jadi mau lampu itu terangnya kayak gimana gitu ya, itu kalau kacanya warna hitam ya tetap gelap. Jadi ya tergantung itu dari kita itu mensucikan hati kita. Hati kita di sini ya sejatinya bersih gitu. Cuman mungkin dari kita berbuat dosa
akhirnya yang asalnya hati kita itu bersih mulai redup. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha, wa nafsin, dan demi jiwa, wama, dan sesuatu, sawa, yang telah menyempurnakan siapa Allah ha pada ma, fa'alhama, maka mengilhamkan apa ma, apa nafsi, ha pada an-nafsi, fujuroha, pada kejahatan-kejahatan an-nafsi, wa taqwaha, dan takwanya an-nafsi. Qad aflaha, sungguh betul-betul beruntung siapa man orang, zakka, yang telah mensucikan siapa man ha pada nafsi, wa qad khoba, dan sungguh-sungguh rugi siapa man orang, dasa, yang telah mengkotori siapa man ha pada nafsi. Jadi keterangan ini kalau di dalam Al-Quran itu ada di surat Asy-Syamsi. Nah, itu di ayat 7 bahwasanya demi jiwa, maksudnya hati, dan demi zat yang telah menciptakan nafsi, hati ini telah diilhamkan keburukan juga kebaikan. Maka barang siapa yang bisa membersihkan hati, dia akan beruntung. Dan barang siapa yang mengotori hati, dia akan merugi. Summa innal akhlaqo, kemudian sesungguhnya akhlak, al-madmumata, yang tercela, wal khisola, dan bagian, al mamkutata, yang telah terbagi, fil qalbi, di dalam hati, kasih rotun, itu banyak. Wa kadzalika, dan seperti itu akhlak al-madmumah, al-akhlaqu, bermula akhlak, al-mahmudatu, yang terpuji, wal khisolu, dan bagian, al-mahbubatu, yang dicintai, allati, yaitu khisolul mahbub, yang bagi seyogyanya, lil mu'mini, bagi orang yang beriman, ayyuhalliya, ayyuhalliya, bermula bahwasanya menghiasi siapa mukmin, biha, dengan al-mahmuda, qalbahu, pada hatinya mukmin, kasirotun, itu banyak, aidon, hal juga. Jadi telah kita ketahui bahwasanya kan akhlak itu ada yang tercela, juga ada yang terpuji, seperti itu. Ya, tinggal kita sebagai individu mukmin ini, kita memilih akhlak ini yang kita pilih itu mahmudah atau mazmumah, terpuji atau
tercela. Tapi di sini sebagai orang mukmin itu diharuskan untuk menghiasi diri, menghiasi hati maksudnya. Menghiasi hati itu dengan perbuatan terpuji. Jadi ya perbuatan terpuji itu ya banyak sekali gitu. Dalam konteks kehidupan sehari-hari itu ya banyak sekali ya. Ya paling ringan itu kan ya sodako paling ringan saja kan itu tersenyum ketika bertemu kepada sesama mukmin atau orang lain, itu sudah termasuk pahala seperti itu. Lah banyak sekali pokoknya sesuatu yang bisa membersihkan hati kita dari perbuatan yang tercela. Wa qad istaufa, dan betul-betul telah menyempurnakan al-kalama pada pembahasan fi dzalika, di dalam itu akhlak al-madhumah wal mahmudah, kullihi ya semuanya dzalik. Siapa al-imamu, siapa imam, hujjatul islami, yaitu orang yang mendapat gelar hujjatul Islam. Siapa? Berarti Imam Ghazali. Jadi emang kalau di kitab Ihya Ulumuddin itu ya sangat detail sekali. Sampai itu kalau di kitab Ihya itu hati itu diibaratkan apa ya? Kota gitu, Pak. Jadi di hati kita itu seumpama adalah kota yang bising, yang penuh apa? Besok ini kita lanjutin lah. Itu santai aja. Ngapa lu hadapin kemari tuh? Ambilin aska, aska mana ini? Lu itu malah ngumpet majuan dikit. Aska malah udah kecil, kerengken. Makanya tadi saya bawain bakso. Itu kan biar cepet gemuk. Sampai mana sob? Mabadis taufa Al-kalama masih atas setelah ayat itu, Pak. Waqad istawfal kalama fi dzalika kullih, al-imamu itu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad istawfa, dan betul-betul telah menyempurnakan lah, memenuhi. Lu artinya apa tadi? Menyempurnakan. Iya. Siapa? Oh, udah ada failnya di belakang. Al-kalama tubin, cara baca gitu. Atau seno. Kalau yang baca seno, wah al-kalamu aja udah. Lah iya kan, itu al-kalama maf'ul. Wa qad istawfa, dan betul-betul telah menyempurnakan al-kalama pada pembahasan, namanya gitu. Ya kalam, cuman jangan begitu-begitu amat, itu udah maksudnya. Al-kalama pada pembahasan fi dzalika, di dalam itu semua akhlak mahmudah, termasuk madmumah, itu kan. Siapa? Al-imamu, imam, hujjatul islami, yaitu atau yang menjadi hujjah. Hujjah itu argumennya umat Islam. Maksudnya siapa? Ya Imam Al-Ghazali. Ya, itu maksudnya. Dan nggak semua ulama itu mendapat predikat gelar Hujjatul Islam. Jadi salah satunya cuma dua, Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ghazali.
Finis Fisani dalam separuh yang kedua minal Ihya'i dari kitab Ihya Ulumuddin. Kalian lu punya kitab Yusuf? Yang punya paling Yusuf doang. Lu punya no? Alah, buru-buru apri. Alah, udah. Apalagi yang bocil-bocil, orang pada memanjakan, mulutnya beli es. Makanya, ya itu semurah-murahnya 200.000. Begitu loh. Itu 4 jilid. Apalagi kalau sarahnya Ithafus Sadati Awasud Muttaqin. Ithafus Sadati Muttaqin itu bisa 400.000 apa 600.000. Kalau mindsetnya 600.000 buat angsuran motor. Ya gitu kan. Ada ribet kan. Makanya ilmu itu mahal, diantaranya kalau pengen pinter ya udah beli kitab yang besar-besar lah. Jangan memanjakan perut, jangan memanjakan mulut, prihatin. Nah, ntar kalau kalian udah sukses, sudah berhasil, kayak sekarang, kenapa dilarang rokok kalian? Kalau emang udah lulus, udah kerja, lu ngerokok sebungkus mulu isep sekaligus silahkan. Mulut lu isepin 5, hidung lu isepin ya, dua-duanya lu cecelin ya, kupingnya kiri kanan kalau perlu ya kan. Nah, kalau sekarang ya emang belum waktunya ya jangan. Nah kan begitu sebenarnya. Ya sabar aja, kalau mau lu udah lulus mah silahkan. Lu mau beli rokok sebuah lu telan sendiri ya silahkan. Saya sayang Pak, karena beli mahal-mahal, asapnya nggak saya buang, saya telan. Terserah. Nanti ya, ntar kalau lu udah pada kerja. Kalau sekarang kan belum. Barangan makan lu masih diminta dikasih sama Pak Tolip. Sama Pak RT minta tuh. Tiap bulan mintain sama Mas Yuda. Iya kan? Coba. Makanya parah. Saya males ngasih lagi duit. Begitu dikasih duit beli es. Nah, ilah loh. Lu kemarin kan ke warung kan beli sayur sama beli es kan? Walah, karena ketemu saya aja pura-pura lu umpetin. Ya, begitu saya masuk lu ambil lagi ya, norak. Nah, iya kan? Ya jangan. Termasuk Siti, dengerin, lu nulis apaan? Lihat aja kitabnya. Malah nulis gambar apaan? Gambar mukanya istri. Ya iya, ini belum, lu kapan nyampe Pak di Pak? Norak lu bang ke Bogor ya, pengen netek sama emaknya. Emaknya berguguran Pak, lah iya. Iya kan? Ziarah udah tapi, nggak nangis lagi di ziarah. Ya iya. Oke ya. Fi dzikril muhlikati wal munjiyati, dalam menyebutkan al-muhlikat, perbuatan yang membuat seseorang binasa. Itu muhlikat. Itu jamak muannas salim. Apa amalan-amalan yang membuat seseorang itu akan hancur? Ghibah, namimah, ujub, takabur. Itu diantaranya, termasuk sum'ah. Nah, itu muhlikat. Amalan-amalan tadi akan menghancurkan seseorang. Oh gitu loh. Wal munjiyati, dan perkara-perkara yang menyelamatkan. Nah, itu kan ada sholawat munjiyat. Allahumma sholli sholatan tunjina biha, gitu loh. Itu sholawat namanya munjiyat. Ya, kalau saya mah hampir ya itu ya, orang saya dulu skripsi saya pernah kuliah kan, salah. Iya kan? Nah, skripsi saya itu Araul Ghazali fit Tarbiyah al-Islamiyah, bahasa Arab. Lu aja kan bingung bikin mukadimah. Mukadimah ini loh, iya kan? Wah. Skripsi saya pembahasannya adalah pendapat-pendapat Al-Ghazali
fit tarbiyah al-islamiyah. Referensi utama saya Ihya Ulumuddin. Banyak, termasuk ada Majmu'atul Rasailil Imam Al-Ghazali. Ada kitabnya di dalam. Nah itu saya nggak beli, saya minjem orang yang tadi itu ketemu Pak Haji Aziz. Wah itu lama di saya, baru nggak saya loh. Ini kok kitabnya Pak Haji Aziz, mau saya balikin. Karena saya kan nggak mau ngambil kitab orang. Oh ini kitabnya Pak Haji Aziz. Begitu saya balikin, ditolak. Boten apa-apa ini, jangan pakai aja. Memang pakai bahasa Arab. Wa fi yadikum anfa. Wah, kalau dengan yang megang lebih manfaat. Akhirnya dikasih. Alhamdulillah. Nah, sering-sering aja itu kita pelangka. Ya saya dulu itu kitab jarang punya. Tapi saya nggak kalah akal, saya ke perpustakaan. Dan saya kitab dulu jarang. Karena saya dari dulu ya miskin. Oh gitu loh. Sampai sekarang ya masih miskin. Ya kan begitu. Cuman dalam kemiskinan saya, kalau kalian kan kemiskinan, jemahinan, satukinan, nah iya kan? Nah, saya nggak patah arang, nggak patah semangat. Saya ke perpustakaan atau minjem kitab-kitab orang, tapi saya tanggung jawab. Ya namanya saya minjem ya saya jaga. Tolong gawerin ngantuk. Abang Salu juga, ya iya. Paling depan ngantuk, kan keren. Loh iya kan? Begitu melek, putih nggak karuan lah itulah keramatnya Alvin ya di situ. Oh iya kan? Kayaknya saya bawain ntar kalau kalian habis ngaji, kira-kira dibersihin, gak usah nunggu besok. Gitu loh. Iya hari ya begitu. Kalian habis ngaji ini, berantakan bersihin. Iya hari ya, ya emang perempuan lo sama. Gua kayak perempuan itu nggak, begitu loh. Wa kalamuhu fi hadzal fununi huwal muawwalu alaihi wal marji'u ilaihi likamalihi fil ilmi wal ibadati wal zuhdi wal ma'rifah. Wa kalamuhu dan bermula kalamnya Al-Ghazali fi hadhil fununi, di dalam ini funun itu apa? Fan itu bidang studi, yaitu funun dalam arti akhlak al-madmumah wal khisal al-mamkutah wal akhlak al-mahmudah wal khisal al-mahbubah. Fi hadhil fununi, di dalam ini fan yaitu kitabul akhlak, wa ya kalamuhu al-muawwalu alaihi, itu yang dibuat alasan apa alaihi atas al, wal marji'u dan yang menjadi tempat kembali referensi maksudnya apa ilahi kepada al. Jadi pembahasan Imam Al-Ghazali dalam kaitannya kitabul akhlak, baik akhlak itu mahmudah atau madmumah, itu menjadi referensi utama dalam dunia Islam. Oh, karena Al-Ghazali terutama Ihya-nya likamalihi, karena kesempurnaannya kitab Ihya fil ilmi dalam ilmu wal ibadati dan ibadah wa zuhdi dan zuhud wal ma'rifati dan ma'rifat. Yang sekarang ini dibaca Ghazali yaitu Ulul Absar Abdallah. Itu kitab Ihya. Kitab Ihya sampai detik ini masih jadi referensi. Contohnya bab akhlak umpamanya. Ini udah sering saya kutip. Akhlak itu apa? Nah, ada dua penafsiran akhlak. Yang satu penafsiran Imam Asy-Syaukani yang mengarang kitab Fathul Qadir, kitab tafsir. Nah, yang satu lagi referensi kitab akhlak yang Imam Al-Ghazali. Nah, itu yang kalau sama hafal. Akhlak itu apa? Ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu wal hayatu bisuhulatin min ghairi fikrin warawiyah. Wah, apa saya orang sobat skripsi pakai itu. Orang debat akhlak gini-gini. Nah, dulu bahkan ada ustadz yang ngomong, katanya akhlak itu mufrad, jamaknya khulqun. Wah, kebalik coy.
khuluq itu tunggal mufrad, akhlak jamak. Ya, sembarangan. Orang nggak pernah ngaji nahwu bahas masalah jamak taksir sama mufrad ya. Ngecetot Pak. Kan gitu. Wali annahu dan karena sesungguhnya Ihya atau Al-Ghazali jamaah itu telah mengumpulkan apa Ihya atau Imam Al-Ghazali fi dzalika di dalam itu kitab Ihya kalamaman boleh, itu juga boleh. Boleh kalamaman pada kalamnya ulama takut jama yang telah mendahului siapa manhu pada Imam Al-Ghazali minas salafus sholihi, nyatanya dari salafus soleh. Salafus soleh itu generasi Imam Ahmad bin Hambal ke atas. Itu salafus soleh. Dengerin nih, periodik waktunya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, di atasnya itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, Muhammad bin Syafi' bin Idris, di atasnya Imam Syafi'i itu maksudnya Muhammad bin Syafi' bin Idris, itu kan Imam Syafi'i. Di atasnya Imam Asy-Syafi'i itu Imam Malik, itu namanya Imam Malik bin Anas. Atasnya lagi itu adalah Imam Nu'man bin Sabit yang terkenal dengan Imam Hanafi. Nah Imam Hanafi ini termasuk tabi'in. Nah di atasnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu udah tabi'in. Ngerti? Ada yang mengatakan langsung sahabat. Itulah salafus soleh. Salaf itu terdahulu, as-soleh yang baik. Tuh. Belakangan ini banyak orang-orang yang ngaku salafi. Nah, salafinya ngawur. Iya kan? Ya apa asal apa-apa yang bertentangan dengan baginda Rasul bid'ah, haram. Benar. Lah iya kan? Ya benar kata Pak RT. Pak RT udah pinter tuh. Benar. Loh iya kan? Makanya salafi generasi yang sekarang diplesetin salah dikit. Kalau ulama-ulama dulu pakai referensinya termasuk tafsirnya Jalalain, sekarang mereka menggunakan tafsir jalan lain. Begitu alternatif. Biar jangan terpengaruh kalian. Mau dengerin Santi? Iya Pak, gue ngaji di sini, wah ntar lu ikut kajian di sono, wah bahasanya aja kajian. Di sana lebih Islami Pak, manggilnya sama saudara aja ikhwan akhwat. Ya Pak, sedikit-dikit antum Pak, lain sama bapak mah sampean. Wah antum itu lebih Islami, begitu kan? Manggilnya nggak ibu, umi. Lah ya ntar dengan air susu ibu disingkat ASI, lah air susu umi disingkat ASU. Iya kan sampean yang ngomong. Nah, lu denger gak Santi, denger gak? Lah iya, jangan kajian ini halakoh. Halakoh itu lingkaran, kalau ngaji itu melingkar. Nah itu loh. Di bahasa Arab kan halakoh, lebih Islami Pak. Kalau kalangan wah itu kejawen Pak. Kalangan katanya kejawen norak. Lah iya kan? Lah coba Nabi makan kurma, ini jangan makan bakso, jangan makan jengkol. Ngomong antum biar sama semur jengkol doyan. Banget kan kebalik namanya norak. Melek. Masih ngantuk aja lu. Wah ilah ilah. Cuci mukanya. Lah ngantuk mulu. Oke. Jam berapa? Boleh tenang. Orang ngajinya kok emang telat. Wa masayikhit thariqi dan masayikh. Masayikh itu ya syekh-syekh itu guru-guru thariqat maksudnya thariq.
Torik torikul akhirah. Wa qad katafa asarahu wa katabasa min anwarihi man jaa ba'dahu min ahli hadha sya'n min ulama'il muslimin. Wa qad katafa, dan betul-betul telah memilih asarahu pada jejak langkahnya Al-Ghazali, waqtabasa dan iktibas itu sama dengan mengikuti, min anwarihi dari cahaya-cahayanya Al-Ghazali dalam Ihya. Awas failnya belakangan, siapa man, ulama atau orang, jaa yang datang, siapa man ba'dahu dalam setelahnya fase Al-Ghazali, min ahli hadza sya'ni, dari penduduk atau ahli ini keadaan. Ini keadaan maksudnya ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, ilmu akhlak, dan termasuk ilmu itu sendiri. Min ulama'il muslimina, nyatanya dari ulama-ulamanya dari kaum muslimin, wa sholihihim, dan orang-orang solehnya dari muslimin, min ahli sairil afaqi, dari penduduk semua ufuk. Afaq itu jamaknya ufuk. Ufuk tahu nggak? Ufuk apa ufuk? Tidak pernah ngaji belajar kitab falak. Ufuk itu ya wilayah perjajahan, itu ufuk. Wal buldani, wilayah itu afaq, itu jamaknya ufuk, mufradnya ufuk. Wal buldani, dan semua negara-negara yang ada, kama yu'rafu zalika, kama sebagaimana keterangan, ya'rifu yang mengetahui, zalika pada itu semua pembahasannya Al-Ghazali, wa ya'lamu, dan tegasnya mengetahui hu pada zalik, tahqiqan dengan tahqiq, dengan benar-benar, siapa man orang, lahu, awas bin, lu sering salah nih, lahu yang itu tetap bagi man, itu selahnya, rusuhun, bermula rusuh. Rusuh di sini bukan onar, mancep, itu rusuh. Warasikhuna fil ilmi, itu loh, fi hadhil ulumi, dalam ini ilmu-ilmu. Wa ghausun, apa ghaus? Pakai shot. Al-ghaus as-Samadani, ghaus yang menyelam. Wattila'un, dan ya itila' dia boleh dibilang menyelam juga. Ala asrari tariqillahi, atas rahasia-rahasia jalannya Allah. Tuh, Imam Al-Ghazali dengan kitab Ihya-nya terlebih-lebih membahas bab akhlak, itu boleh dibilang mengunci, gitu loh, disiplin-disiplin ilmu. Maka kitab Ihya-nya Al-Ghazali hampir 1 abad. 1 abad itu kan lama, setahun, 100 tahun. Belum ada ulama yang bisa menjebol intelektualnya Imam Al-Ghazali. Ya, setelah 1 abad baru lahirlah, muncullah namanya Muhammad bin Khaldun. Itulah yang menjebol pertahanan Al-Ghazali dalam kitab Muqaddimahnya. Muqaddimah itu Ibnu Khaldun. Kalau kalian nggak males baca, miskin akan bacaan, minim akan referensi, ya dikasih tahu begini ya nambah bingung doang. Makanya yang rajin dalam dunia baca, jangan kayak kata dalam gayung, seolah-olah udah mentok. Wah, gue udah pinter nih. Wih, begitu dibuka gayungnya, iya ya, perasaan deket amat. Ya deket bukan lihat langit, lihat plafon. Begitu keluar lagi lihat langit yang sebenarnya, Masya Allah masih jauh kene. Maka enggak boleh orang itu merasa pinter, merasa bisa, padahal ilmunya itu belum seberapa. Ya belajar
Saya pun sama. Dengan belajar bukan kita nambah pinter, nambah bodoh. Jadi dengerin, itu rumusnya. Orang semakin baca semakin pinter, itu bukan malah merasa nambah pinter, nambah bodoh. Betapa ilmunya Allah begitu luas. Ini kan baru ilmu-ilmu yang sifatnya ilmiah, logika. Lah belum ilmu hikmah. Lah begitu saya buka dari kantong ini keluar kodok, orang pada bingung ya. Kalau keluar duit kan biasa. Dari kantong ada duit kan biasa. Bapak Arin kok bisa? Kalau emang duitnya di kantong ada. Lu dari kantong tiba-tiba keluar ular kobra. Lu coba umpamanya. Itu sebenarnya ilmu kecil. Kan orang kadang-kadang terbelalak melihat yang sifatnya begitu. Tuh begitu. Mau Ustaz bisa. Lah kalau ntar saya bisa begituan saya munculin. Lah Pak Aris nggak akan pergi kemana-mana dia, kemarin mulu lah kan repot. Yang mendingan, iya kan, mendingan saya enggak, rumah yang lain aja. Ya kan begitu. Bukan saya nggak bisa ngejampi orang kejinan, Pak. Ngerti kan? Lah orang saya sendiri adalah jin. Lah iya kan ya. Lah sembarangan makanya aku suruh nanganin begituan kagak. Emang apa? Udah kagak ada yang ngurusin ngaji kita kuning. Jadi saya konsentrasi. Orang ujuk-ujuk datang kemari. Kalau saya minta air, ambil air di keran. Nah, kalau saya mah ngapain susah. Loh iya kan? Nah, ya kayak kemarin. Saya disuruh sama RT Karno. Disuruh menerima pisang. Ya saya oper ke Sadena. Ngapain? Ya ke Sadena aja. Kan begitu kan? Nah kalau terus bagaimana? Allah udah ngasih rezeki dengan caranya Allah, nggak usah ketakutan. Begitu maksudnya. Terus bagaimana? Oh ya nggak usah bagaimana. Orang Allah punya urusan kok. Ya terus kenapa tiba-tiba yang tadi saya cerita? Ada orang jual keris, ada orang beli keris, bandoknya emas. Oh iya, saya kenal kok kagak, cuma kenal di Facebook. Lah ngapa saya dibagi? Ambil 7 juta. 7 juta kalau gaji orang-orang. Lah gaji. Lah bisa 2 bulan katanya. Lah iya kan? Nah, coba itu. Jadi nggak usah ketakutan, yakin aja. Lah ilmu untuk meraih yakin itu harus kalian banyak ngabdi, banyak ngawula. Oh gitu loh. Ini ntar malam ini kalau nggak kemana-mana saya bersihin kamar mandi. Masih nggak beres lu kamar mandi. Gue pikir Rio itu kadang-kadang waras. Rio mah waras kalau disuruh doang. Yuk nak bersih yuk. Wah, sakal. Besok ya itu ilmunya masih pada tataran merpati sama pedati. Kalau habis pedati gimana ya? Harus disuapin baru jalan. Belum pada tataran sejati. Kalau sama kan begitu masuk saya lihat, wah ini kurang matching ini. Artinya kurang bersih. Oh iya kan? Ya saya belakangan ini kan nggak sempat ngurusin itu gitu loh. Nah itu diantaranya udah faiza alimta. Sebenarnya tanggung sih. Apa habisin dulu nih? Dikit lagi nih. Faiza alimta zalika. Udahlah nggak apa-apa. Lewat dikit. Itu paling 2 baris, 3 baris. Maka jika mengetahui siapa kamu, zalika pada itu kitab Ihya yang kaitannya akhlak, wa arafta dan mengetahui siapa kamu, hu pada Ihya yang kaitannya akhlak, fa'lam maka ketahuilah siapa kamu, annas sifati itu dipraktekkan ilmu nahwunya, as-sifati itu jamak muannats salim, sesungguhnya sifat-sifat al-mazmumata ta walaupun itu ti menjadi ta sekarang karena mufrad kan gitu ya sifatnya jamak taksir kan mufrad fil qalbi di dalam hati apa yang anna lalu bahwa annas sifat al-mazmumata sesungguhnya sifat-sifat al-mazmumata yang dicela fil qalbi di dalam hati amrodun itu penyakit-penyakit lahu bagi kolom dari hati. Kalau kalian udah tahu itu semua bahwasanya ada sifat mahmudah, ada sifat mazmumah, maka ketahuilah sifat-sifat yang tercela itu yang mazmumah yang dicela dalam hati
itu berarti mempunyai penyakit. Orang kok bisa iri? Tetangga atau teman dapat rezeki yang banyak, dia iri. Wah, itu berarti hatinya ada penyakitnya. Begitu loh. Sebenarnya kan ya kayak tadi saya bilang, teman, saudara, tetangga dapat rezeki banyak, kita seneng aja. Orang dengan seneng aja itu udah ibadah. Lah kenapa mesti harus sendiri? Loh iya kan? Nanan. Oh gitu loh, biar nggak tabrakan. Loh gitu. Terus ya pokoknya macam-macam lah. Itu bangsa ujub, merasa bangga dengan dirinya. Ujub kalau dibiarkan nanti akan takabur, sombong. Wah itu udah biarlah dulu lah. Waqad tu'addihi ilal halaki fid dunya wal akhirah. Dan terkadang bisa mendatangkan apa amrod pada orang namanya, pada hati, ilal halaki kepada kerusakan, fid dunya di dalam dunia, wal akhirati melek ada roti, kan fil akhirati, lah iya kan dalam akhirat, fala ghina, maka tidak ada kekayaan itu maujud. Kalau tidak ada kekayaan itu berarti apa? Miskin. Kalau miskin berarti apa? Butuh. Itu maksudnya. Cuman redaksi bahasa Arabnya fala ghina. Begitu loh. Maka tidak bisa lepas gampangannya. Lil mu'mini, bagi orang mukmin, min ilaji qalbihi, dari menyembuhkan hatinya mukmin. Oh. Wala budda, dan harus lahu bagi mukmin, minasai, dari melakukan fi tahsilis sihati, dalam menghasilkan kesehatan, wassalamati, dan keselamatan lahu terhadap hatinya. Fa innahu, maka sesungguhnya kejadian, layanju, tidak akan selamat, illa man, kecuali siapa orang, ata, yang datang siapa man, Allah, pada Allah, biqalbin, dengan hati, salimin, yang selamat. Tuh, nggak akan sampai kepada Allah kecuali orang yang hatinya selamat dari sifat iri dengki, hibah, namimah. Tetangganya beli motor baru, curiga, dia panas. Tetangganya beli kulkas baru, ya. Tetangganya beli mobil, mati ya kan? Repot lah. Begitu, jadi sebenarnya enjoy aja. Ya begitu loh. Nah itulah, itu hatinya yang bermasalah. Ini perhatikan loh. Yang suka meriang-meriang di sini kan Apri. Lu jangan-jangan hati lu yang rusak. Loh, karena jasmani itu sakit, boleh jadi dari pikiran. Pikiran dikomandoi hati. Pikiran lu berarti selama ini lu Victor tadi, pikirannya kotor. Lu ya kan? Masa bocah kemarin sore sakit-sakitan, parah. Lu sama lu. Lu ya kan? Siapa yang sakit mulu perempuan? Selain parah. Iya kan? Nah, kayak mulai sekarang dibenahi, dirapikan hatinya. Gimana? Lah iya, lah itu parah. Oh. Oke ya, udah deh, kasihan Pak RT no. Udah ngapan aja besok kerja katanya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.